Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dirinaldi. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT yang telah saya buat sebelumnya. PPT tersebut berjudul Prototype System Monitoring dan Controlling Banjir berbasis Internet of Things menggunakan ESP32. Oke, kita mulai. Latar belakang. Bencana banjir masih sering terjadi di Indonesia dan sering mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Banyak dampak yang ditimbulkan oleh banjir. Tidak hanya kerugian secara material, banjir juga dapat menimbulkan korban jiwa. Dampak dari banjir dapat dikurangi jika masyarakat lebih siap dalam menghadapi datangnya banjir tersebut. Salah satu caranya adalah dengan memonitoring ketinggian air sungai dan mengontrol pintu air. Agar pekerjaan menjadi lebih mudah, cepat, dan efektif, maka dibuatlah alat pendeteksi banjir berbasis Internet of Things atau IoT. Di era digital saat ini sudah banyak ditemukannya alat-alat yang membantu kinerja manusia seperti Android, mobile phone, parkir otomatis, belanja online, dan masih banyak lagi. Salah satu hal yang dikembangkan pada era digital saat ini adalah IoT atau biasa dikenal dengan Internet of Things, yaitu merupakan sebuah konsep yang bertujuan memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Pada dasarnya, Internet of Things mengacu pada benda yang dapat diidentifikasi secara unik sebagai representasi virtual dalam struktur berbasis internet. Agar pekerjaan menjadi lebih mudah, cepat, dan efektif, maka dibuatlah alat pendeteksi banjir berbasis Internet of Things atau IoT. Penelitian ini bertujuan untuk mempermudah sistem kerja penanganan bencana banjir di Indonesia dengan efektif. Penelitian ini menggunakan microcontroller ESP32, sensor ultrasonik, dan motor servo. Cara kerja alat pendeteksi banjir yaitu sensor ultrasonik sebagai monitoring ketinggian air dan motor servo sebagai pengontrol buka tutup pintu air. Data yang dihasilkan oleh sensor ultrasonik dan motor servo akan ditampilkan pada BLYNK, aplikasi yang sudah dikoneksikan pada ESP32. Proses buka tutup pintu air dilakukan jika jarak air mengandung ultrasonik kurang dari 5 cm. Hasil dari prototipe alat ini yaitu sensor ultrasonik bisa memonitoring ketinggian air dan motor servo guna mengontrol pintu air agar ketinggian air tetap stabil. Dengan dibuatnya alat ini, semoga bisa mempermudah cara penanganan bencana banjir di Indonesia. Jika penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimental atau experimental research, dalam penelitian ini, hal pertama yang dilakukan adalah mengkaji alat sebelum digunakan untuk memonitoring ketinggian air agar berjalan sesuai dengan harapan penulis. Berikut ini adalah beberapa alat yang dibutuhkan. 1. Microcontroller ESP32. 2. Sensor ultrasonik. 3. Motor servo. 4. LED atau light emitting diode. Lanjut. Hasil penelitian. Dari hasil penguji sensor, diperoleh hasil pembacaan sensor ultrasonik dengan menggunakan microcontroller ESP32 dapat dipastikan 30% berjalan dengan stabil jika sensor ultrasonik ditempatkan pada tempat yang minim akan sentuhan. Setelah itu, data yang diterima oleh microcontroller ESP32 akan ditampilkan pada serial monitor Arduino atau IDE. Berdasarkan hasil pengujian ini dapat diperoleh bahwa hasil pembacaan sensor ultrasonik efektif jika didekatkan dengan benda atau barang yang pergerakannya stabil. Dapat dilihat gambar berikut. Itu merupakan pada gambar di atas menjelaskan bahwa microcontroller ESP32 bisa terhubung dengan BLYNK app melalui jaringan internet yang sudah terhubung pada ESP32. Cara menghubungkan internet pada ESP32 adalah memasukkan kode char SSID dan char pass sesuai nama WiFi yang dipakai dan masukkan pada codingan ESP32 di software Arduino IDE. Dalam pengujian ini, konektivitas sinyal WiFi berperan penting dalam terhubungnya ESP32 dengan BLYNK app. Pengujian alat monitoring banjir. Pada pengujian yang dilakukan, tabel 2 menunjukkan bahwa jika ketinggian air
kurang dari sama dengan 15 cm, maka lampu LED akan berwarna hijau dan berstatus aman. Kemudian jika ketinggian air kurang dari 10 cm, maka lampu LED berwarna kuning dan menunjukkan status waspada. Terakhir, jika ketinggian air kurang dari 5 cm, maka akan berwarna merah dan statusnya bahaya sehingga buzzer akan berbunyi. Hasil data monitoring dan controlling. Berdasarkan pengujian pada gambar di atas bahwa ketika buzzer berbunyi, maka si pengguna akan mengontrol motor servo dengan menggunakan slider setting yang berada pada panel paling bawah. Cara kerja slider setting antara lain dengan menggeser slide yang ada untuk membuka pintu air yang ada pada prototipe alat monitoring banjir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.